Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan sejarah Sulawesi Selatan. Dan di episode yang ke-8 ini, kita masih akan berfokus pada persaingan antara kerajaan Goa dan juga Bone dalam menyebarkan dominasinya di semenanjung Sulawesi Selatan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Di episode kemarin, kita diperlihatkan bagaimana Bone secara perkasa berhasil mengatasi perlawanan Goa dan memaksa Goa untuk menandatangani perjanjian Calapa. Karena yang Bone kala itu, yakni Tuni Jallo, mau tidak mau harus bersedia untuk menandatangani perjanjian tersebut. Usut punya usut, ternyata Tuni Jallo ini bukanlah sosok yang asing bagi kerajaan Bone. Terdapat sebuah masa lalu yang panjang antara Tuni Jallo dengan kerajaan Bone. Tuni Jallo adalah mertua dari Karaeng Bone sebelumnya, Tuni Palaga. Pernah suatu ketika, Tuni Jallo melakukan suatu kesalahan yang membuat marah Tuni Palaga. Untuk menghindari kemarahan Karaeng Goa tersebut, Tuni Jallo pun memutuskan untuk melarikan diri ke kerajaan Bone. Di sana, dia bertemu dengan Arumpone La Tendiri-Rawe. Dan Tuni Jallo ini bahkan menjadi kesayangan dari La Tendiri-Rawe. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan kalau Tuni Jallo ini dulunya sempat berperang di sisi kerajaan Bone. Dengan masa lalu panjangnya ini bersama Bone, Tuni Jallo bisa dibilang punya hutang budi kepada Bone, utamanya kepada Arumpone La Tendiri-Rawe. Namun, tatkala tugas memanggilnya untuk menjadi Karaeng Goa, maka dia mau tidak mau harus menyanggupi tugas tersebut. Dia pun memimpin pasukannya untuk menyerang Bone, kerajaan yang dulunya sempat dianggap sebagai rumah. Meskipun pada akhirnya Tuni Jallo tetap harus mengakui keunggulan Bone. Tuni Jallo sendiri sejatinya adalah pemimpin yang bijak. Sebelum menyerang Bone, dia telah turut serta membangun perekonomian Goa ke arah yang lebih maju. Dia melanjutkan kerjasama dengan pihak pedagang Muslim Melayu, serta membuka hubungan diplomatik dengan bangsa Johor, Banjar, dan bahkan Maluku. Bahkan Sultan Babullah dari Ternate kala itu menawari Goa untuk beraliansi dengan syarat Karaeng Goa harus mau masuk Islam. Sayangnya Tuni Jallo masih ragu dengan tawaran itu. Jika saja Tuni Jallo mau menerima tawaran tersebut, maka jelas Bone akan kalah. Usai peperangan dan kekalahannya melawan Bone, Goa tetap berupaya membangun perekonomiannya. Sementara itu, Bone yang bisa dibilang telah bangkit ini berhasil membujuk Wajo dan Sopeng untuk beraliansi dengan Bone. Aliansi ini kemudian diberi nama Telum Pocoe, sebuah aliansi dari 3 kerajaan Bugis yang dipimpin oleh Bone sebagai kakak tertua, Wajo sebagai saudara tengah, dan Sopeng sebagai saudara termuda. Bagi Wajo dan Sopeng sendiri, beraliansi dengan Bone adalah sebuah harga mati. Tidak ada pilihan lain. Baik Bone, Wajo maupun Sopeng, ketiganya punya masalah dengan Goa. Mereka bertiga adalah kerajaan yang sempat jadi korban dari kedikdayaan Goa. Olehnya itu, aliansi ini pun diharapkan mampu menaklukkan Goa suatu saat nanti. Goa yang mengetahui aliansi itu pun tidak tinggal diam. Goa sendiri mengakui kekuatannya. 3 kerajaan bersatu sekalipun tidak membuat Goa merasa takut. Serangan pertama dilancarkan Goa. Daerah yang jadi targetnya adalah Wajo. Namun sayang, Wajo berhasil memukul mundur pasukan Goa. Tentunya berkat bantuan dari Sopeng dan Bone. Serangan ini terjadi pada tahun 1583. Setelah itu, tahun-tahun berikutnya dihiasi dengan perang antara Goa dan Telum Pocoe. Di tahun 1585, Goa hendak menyerang Bone, namun entah mengapa pasukan Goa justru mundur sebelum menyerang Bone.
Tahun 1588, Gowa kembali menyerang Bone. Namun lagi-lagi, Gowa berhasil dipukul mundur. Tahun 1590, Tuni Jallo kembali mengirim pasukannya untuk menyerang Bone. Namun, pengkhianatan terjadi di antara pasukan Gowa, yang mengakibatkan pasukan Gowa tersebut kalah dengan sendirinya. Sampai di sini, kita bisa paham bahwa aliansi Telum Pocoe bukanlah aliansi yang lemah. Persatuan tiga kerajaan Bugis ini nampaknya berhasil meredam ambisi Gowa dalam menaklukkan Bone dan kawan-kawannya. Pada akhirnya, peperangan ini tidak menghasilkan pemenang. Kedua belah pihak nampak masih perkasa dengan dominasi di wilayahnya masing-masing. Hingga Arumpone, Latendrirawe, dan Karenggowa Tuni Jallo harus tutup usia. Masa pemerintahan selanjutnya, Bone dipimpin oleh Arumpone Laica, sedangkan Gowa dipimpin oleh Karaeng Tuni Palusu. Kedua pemimpin ini bisa dibilang punya sifat yang jauh berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Arumpone Laica menghabiskan 11 tahun masa kekuasaannya dengan memimpin Bone secara semena-mena. Dia terkenal sebagai pemimpin yang arogan dan suka menindas. Tak ayal Bone kala itu justru disibukkan dengan urusan internalnya sendiri akibat kepemimpinan Laica ini. Pada akhirnya, para pembesar istana Bone mengatur siasat untuk kemudian mengeksekusi raja mereka. Tindakan seperti ini nyatanya adalah perbuatan yang dilarang karena menentang adat. Namun, semua dilakukan demi kerajaan Bone yang lebih baik. Maka, habislah sudah Arumpone Laica. Dia ditemukan tak bernyawa di tangga rumahnya. Kematiannya ini pun dikenal juga dengan julukan Matinroweri Adenena, atau yang meninggal di tangganya. Sementara itu, Karenggowa yang baru, yakni Tuni Palusu, nampaknya tidak beda jauh dengan Arumpone Laica. Dia juga dikenal sebagai raja yang suka semaunya sendiri, berbuat sewenang-wenang, dan selalu melahirkan kebijakan yang sepihak. Alhasil, banyak pekerja yang kemudian melarikan diri dari Gowa. Setelah hanya 3 tahun berkuasa, akhirnya Karaeng Tuni Palusu ini pun dipaksa untuk turun dari tahtanya. Maka, dengan surutnya dominasi Gowa dan Bone ini, kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan seperti mendapatkan angin segar. Mereka seolah terbebas dari ancaman Bone dan Gowa. Namun, masa-masa itu tidaklah berlangsung selamanya, karena baik Gowa dan Bone kini telah siap untuk kembali mendominasi di Sulawesi Selatan. Dan teman-teman, itulah tadi sejarah Sulawesi Selatan episode yang ke-8. Kita masih akan lanjut episode 9 dan seterusnya, mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi stay tune terus di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru saya upload di channel ini. Oke? Dan sebagai penutup, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai bertemu, sampai jumpa di video berikutnya.